informasi penting tentang kangkung dan juga genjer sudah kami bagikan. Selanjutnya, Hidup Sehat Plus akan membahas salah satu bahan masakan penting yang harus selalu hadir di dapur kita, yaitu minyak goreng. Pemirsa, dalam keseharian kita, kehadiran minyak goreng menjadi sangat penting untuk mengolah berbagai jenis hidangan yang akan kita konsumsi. Lalu Dr. Arin, benarkah penggunaan minyak kelapa bisa meningkatkan kadar kolesterol dalam darah? Oke, selamat pagi pemirsa. Jadi hari ini kita mau ngomongin soal masalah minyak goreng. Yang sering digadang-gadang itu adalah minyak kelapa itu katanya bagus buat minyak goreng, buat menggoreng. Sebenarnya ada nggak sih efek sampingnya terhadap peningkatan kolesterol? Jadi minyak kelapa sendiri kalau kita mau ngomongin soal minyak, itu kan kita ada mengandung asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Nah, minyak kelapa sendiri itu mengandung asam lemak jenuh hampir 90%. Ya, mengandung dari asam laurat. Nah, jadi meskipun secara penelitian minyak kelapa itu juga dapat meningkatkan HDL atau kolesterol baik, namun bila konsumsinya itu juga sangat berlebih, itu juga dapat meningkatkan kolesterol jahat atau LDL ya. Jadi memang penggunaannya cukup moderat saja. Pemirsa, dalam menggoreng ada banyak jenis pilihan minyak yang umum digunakan oleh masyarakat tanah air. Apalagi kita tahu Indonesia juga merupakan salah satu produsen minyak goreng di dunia, seperti minyak kelapa dan minyak kelapa sawit. Keduanya adalah primadona yang tak boleh hilang di tengah dapur kita. Lalu bagaimana jika kedua jenis ini mengalami pemanasan berulang? Dan amankah bagi kesehatan jantung kita? Oke, kalau kita ngomongin masalah penggunaan minyak dalam pemanasan berulang, kita harus tahu dulu nih minyak kelapa itu ada apa, minyak kelapa sawit itu ada apa. Kalau minyak kelapa itu mengandung 90% lemak jenuh ya, sedangkan minyak kelapa sawit mengandung 50% lemak jenuh dan 50% lemak tidak jenuh. Nah, kalau lemak tidak jenuh dilakukan pemanasan berkali-kali itu akan kita omonginnya adalah rantai gandanya itu akan rusak ya, sehingga nanti akan terbentuk namanya trans fat yang hubungannya akan menjadikan peradangan untuk kerusakan pembuluh darah serta sakit jantung seperti itu. Sedangkan kalau misalkan minyak kelapa memang kalau kita lihat lemak jenuhnya lebih tinggi ya, tapi kalau berlebihan dan berulang-ulang juga akan membentuk peradangan yang berhubungan terhadap pembuluh darah dan kesehatan jantung. Pemirsa, minyak goreng baik itu minyak kelapa atau minyak kelapa sawit yang telah digunakan berulang atau yang kita kenal sebagai minyak jelantah lumrah digunakan oleh kita dengan alasan sayang untuk dibuang atau justru karena aromanya bisa meningkatkan cita rasa makanan, apalagi saat kita mengolah sambal atau ikan asin, ya kan? Nah, tapi tahu nggak sih pemirsa, jika minyak jelantah bisa menyebabkan timbulnya kanker pada tubuh kita? Betul nggak ya Dr. Arin? Lalu kandungan bahaya apa yang bisa muncul dari minyak jelantah saat kita gunakan? Oke, kalau kita ngomongin kanker nih, kanker sendiri itu kan multifaktorial ya. Dari nutrisi, dari lingkungan, genetik dan macam-macam. Tapi kalau kita ngomongin dari minyak sendiri, minyak jelantah terutama, apakah ada hubungannya? Nah pemirsa, kita lihat nih ada 3 jenis minyak. Ada yang jernih, sedikit keruh dan sangat keruh. Nah yang sangat keruh ini mungkin sudah berkali-kali dilakukan pemanasan. Bisa mungkin lebih dari 2 kali ya. Nah memang kan yang direkomendasikan tidak boleh ada pengulangan lebih dari 1 kali pemanasan ya. Kenapa? Karena kalau sudah keruh seperti ini akan menciptakan namanya polycyclic aromatase hidrokarbon. Nah senyawa ini yang kita sebut adalah karsinogen atau senyawa yang menyebabkan sel kanker ya. Selain berhubungan terhadap sel kanker usus, juga kalau pemanasannya itu berulang-ulang dan nanti mengeluarkan uap, nah uapnya ini akan terhirup oleh kita dan
beberapa penelitian mengatakan bahwa uap yang panas itu menyebabkan kanker paru-paru. Ya, jadi memang selain terhadap kanker usus, kanker paru-paru, kita juga harus memperhitungkan tuh saat masak, ventilasi saat masaknya juga harus bagus. Wah, ternyata betul ya pemirsa, jika minyak jelantah bisa sangat berbahaya bagi tubuh kita. Selain kanker pada usus, juga kanker paru bisa mengintai kesehatan kita. Pemirsa, informasi seputar minyak goreng akan kita kupas kembali bersama Dr. Arin Pramesti setelah yang satu ini. Tetap di Hidup Sehat Plus.